Hello guys, welcome back to my channel with me Miss Aini. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Miss Aini. Pada video kali ini saya akan membahas tentang noun. Noun adalah kata benda. Noun termasuk dalam bagian part of speech yang sudah kita bahas pada video kemarin. Nah, sebelum kita memulai pada penjelasan noun, kita ingatkan dulu bahwasanya noun termasuk bagian dari part of speech. Part of speech yang kemarin kita tentunya punya 8 bagian atau 8 part of speech. 8 part of speech itu apa saja? Yang pertama adalah noun, noun sebagai kata benda, kemudian verb kata kerja, kemudian pronoun kata ganti, kemudian adverb kata keterangan, adjective kata sifat, preposition kata depan, conjunction kata sambung, dan yang terakhir adalah interjection. Tapi pada video kali ini kita hanya fokus pada noun sebagai kata benda. This is noun, ini adalah noun kata benda. Di dalam noun atau kata benda ini, kita akan membahas dari beberapa hal. Yang pertama dari definition atau definisi, kemudian yang kedua adalah dari function atau fungsinya, kemudian dari kinds atau macam-macam atau jenis-jenis dari kata benda tersebut, dan yang terakhir adalah compound noun dan noun phrase. Tetapi dalam video kali ini kita hanya fokus pada dua hal saja, yaitu tentang definition sama function. Oke, yang pertama adalah definition, definisi dulu. Kita mengingat kembali apa itu definisi. Nah, definisi dari noun adalah kata benda yang digunakan untuk menamai yang pertama adalah person, seseorang. Contohnya John, Josephine, and Budi, Salsa, Rita, Rini. Kemudian noun yang kedua adalah digunakan untuk menamai animal atau hewan. Contohnya cat, buffalo, tiger, lion. Kemudian noun yang ketiga adalah untuk menamai place atau tempat. Contohnya Jakarta, Bandung, Indonesia, Malaysia. Kemudian noun berikutnya adalah digunakan untuk menamai konsep abstrak. Contohnya romance, love, bla bla bla. Oke, and then we will continue on function. Kita lanjutkan pada fungsi daripada noun, dan ini nanti kita akan fokus membahas tentang fungsi daripada noun tersebut. Fungsi dari noun tersebut secara garis besarnya terdiri dari 7 function atau 7 fungsi. Yang pertama adalah subject of verb sebagai subjek dari kata kerja. Kemudian yang kedua adalah direct and indirect object. Noun itu fungsinya sebagai objek secara langsung ataupun tidak langsung. Kemudian subject or object complement, fungsinya sebagai pelengkap subjek atau objek. Kemudian fungsi berikutnya adalah object of preposition, objek dari preposisi. Dan yang terakhir adalah modifier of preposition sebagai modifier of preposition. Tentang function of noun, fungsi dari kata benda. Fungsi dari kata benda itu yang pertama adalah subject of verb. Subject of verb. Fungsi yang pertama adalah kata benda itu sebagai subjek dari kata kerja itu sendiri. Fungsi noun yang paling pertama atau paling utama ini dan biasanya kita temui dalam kehidupan sehari-hari ini sebagai subject of verb. Sebagai subject of verb ini biasanya terletak di awal ataupun di permukaan sebuah kalimat. Dan ini letaknya berada di depan kata kerja itu sendiri. Contohnya, Rio is the best student in our school. Rio. Rio di sini adalah noun yang fungsinya sebagai subjek dari kata kerja itu sendiri. Dan ini berada di awal. Kemudian, sebagai subject of verb ini, noun bisa didampingi dengan yang namanya artikel an, ataupun the. Contohnya saya letakkan di yang kedua, the book is on the table. Kata benda book di sini sebagai subject of verb itu bisa berdampingan atau bisa dikasih tambahan dengan artikel the. Maka subject of verb ini bisa berdampingan ataupun dikasih tambahan dengan artikel an ataupun the. Untuk selanjutnya, fungsi yang kedua adalah direct or indirect object. Fungsi yang kedua ini adalah noun sebagai objek langsung ataupun objek yang tidak langsung. Fungsi noun sebagai objek ini bisa bersedampingan dengan yang namanya pronoun, determiner, adjective, ataupun yang lainnya. Kita ambil contohnya untuk direct object adalah
Don't put the glass on everywhere. Di sini ada glass atau gelas. Jangan letakkan gelas di sembarang tempat. Ini sebagai contoh direct object atau objek secara langsung. Kemudian contoh yang kedua adalah indirect object, objek yang tidak langsung. Contohnya, she gives her sister a doll. Dia memberikan saudara perempuannya sebuah boneka. Sebuah boneka ini sebagai objek tidak langsung. Maka fungsi yang kedua adalah noun di sini sebagai satu direct object, sebagai objek secara langsung. Yang kedua adalah sebagai objek secara tidak langsung. Ini berikutnya adalah subject or object complement. Noun itu fungsinya sebagai pelengkap subjek atau pelengkap objek. Pelengkap subjek itu maksudnya bagaimana? Pelengkap subjek itu yaitu diletakkan setelah namanya linking verb. Linking verb itu apa? Linking verb adalah kata kerja yang menghubungkan antara subjek dengan complement itu sendiri. Contohnya, John becomes a teacher. A teacher di sini adalah sebagai subjek complement atau pelengkap subjek. John menjadi seorang guru. John di sini kan fungsinya sebagai seorang guru, maka di sini noun fungsinya sebagai subjek complement. Kemudian yang kedua adalah objek complement. Noun fungsinya sebagai pelengkap objek. Pelengkap objek di sini maksudnya itu diletakkan setelah namanya direct object atau diletakkan setelah objek langsung. Contohnya, she made his son a toy. Dia telah membuatkan anaknya sebuah mainan. Sebuah mainan di sini fungsinya sebagai pelengkap objek. Ini adalah object of preposition atau objek preposisi. Preposisi di sini adalah kata yang akan memberikan keterangan waktu, tempat, ataupun yang lain-lainnya. Dan biasanya setelah preposisi ini kalian akan menemukan yang namanya noun. Coba kita cek pada contoh berikut ini. Mom will visit us in the afternoon. In the afternoon. Ini namanya adalah objek preposisi yang di dalamnya ada penjelasan tentang preposisi in the afternoon. Maka di sini Mom will visit us in the afternoon. In the afternoon di sini menunjukkan objek of preposisi itu sendiri. Adalah modifier of noun atau sebagai modifier dari noun itu sendiri. Modifier dalam bahasa Inggrisnya adalah kata yang memberikan tambahan makna untuk kata setelahnya atau memberikan tambahan makna untuk kata yang lainnya. Di sini noun di sini bisa berubah menjadi noun phrase ataupun yang lain-lainnya ataupun compound noun itu sendiri. Nah, nanti untuk video berikutnya kita akan membahas tentang compound noun dan noun phrase. Untuk contohnya adalah football, beautiful girl. Football di sini kan terdiri dari foot kaki kemudian ball bola. Artinya football itu adalah sepak bola. Kemudian beautiful girl, beautiful itu cantik, girl itu adalah gadis. Maka di sini berarti gadis cantik. Nah, di sini namanya modifier of noun sebagai modifier atau memberikan tambahan makna untuk kata yang lainnya. Nah, itu tadi adalah fungsi dari noun. Kita memiliki 7 fungsi dari noun. Yang pertama adalah subject of verb, subjek dari kata kerja itu sendiri. Kemudian fungsi yang kedua adalah direct object sebagai objek langsung, indirect object, objek tidak langsung. Kemudian subject or object complement sebagai pelengkap subjek atau pelengkap objek. Kemudian object of preposition, objek preposisi, dan yang terakhir adalah modifier of noun, fungsinya sebagai modifier of noun. Kita kali ini yang membahas tentang noun dari definition atau definisi, kemudian dari function of noun itu sendiri. Jangan lupa like, subscribe, dan berikanlah komentar di bawah ini dan nantikan video-video berikutnya. Thanks for watching, see you next time, bye-bye.